Matahari hampir tenggelam ketika Mayor Jenderal Arya Pradipta menerima kabar yang membuat darahnya mendidih. Pesan singkat dari seorang sahabat lama di kepolisian menyatakan bahwa kedua orang tuanya telah ditangkap atas tuduhan kepemilikan narkoba. Arya tidak percaya. Ayahnya, Bagas Pradipta, seorang veteran militer yang mengajarkannya tentang kehormatan dan kejujuran, serta ibunya, Sulastri, seorang guru yang mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak di desa, tidak mungkin terlibat dalam hal semacam itu. Ada sesuatu yang salah. Tanpa pikir panjang, Arya meminta izin dari komando untuk kembali ke Jakarta, meninggalkan misi yang sedang ia jalani di perbatasan. Setibanya di ibu kota, Arya langsung menuju rumah orang tuanya yang kini kosong dan berantakan. Perabotan berserakan, pintu depan rusak akibat didobrak, dan ada bekas jejak sepatu di lantai seperti habis diinjak-injak dengan kasar. Para tetangga hanya bisa berbisik-bisik ketakutan, tidak berani berbicara banyak karena tahu siapa yang berada di balik semua ini. Dengan rahang mengatup, Arya mengepalkan tinjunya. Ia telah melihat banyak ketidakadilan dalam hidupnya, tetapi kali ini, ketidakadilan itu menimpa keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dari bayangan gang. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh garis pengalaman, dan tatapannya dipenuhi kekhawatiran. "Jenderal," panggil pria itu lirih. Arya menoleh dan mengenali sosok itu, Pak Harun, sahabat lama ayahnya yang dulu seorang penyidik di kepolisian sebelum pensiun dini karena muak dengan sistem yang korup. Dengan suara bergetar, Harun menjelaskan bahwa yang menangkap orang tua Arya bukanlah polisi biasa. Mereka adalah anak buah Kombes Raka Pranaja, seorang perwira tinggi yang dikenal sebagai algojo bagi siapapun yang berani menghalangi kepentingannya. "Mereka menjebak ayahmu, Nak," kata Harun pelan. "Aku yakin ada yang menginginkan keluargamu hancur." Jantung Arya berdegup kencang mendengar nama itu. Raka Pranaja. Ia mengenal pria itu, bukan secara pribadi, tapi dari laporan-laporan yang pernah ia baca ketika masih bertugas di intelijen. Raka adalah simbol kebusukan di kepolisian, orang yang menggunakan seragamnya sebagai tameng untuk menjalankan bisnis haram, dari narkoba, perjudian, hingga penindasan terhadap mereka yang tak berdaya. Sekarang, Raka telah menyentuh sesuatu yang paling berharga bagi Arya. Ini bukan lagi sekadar pertempuran antara seorang perwira dan koruptor, ini adalah perang pribadi. Arya tidak bisa tinggal diam. Ia menuju kantor polisi tempat orang tuanya ditahan. Namun, saat tiba di sana, ia dihadang oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian preman. Seorang di antaranya, yang tampak seperti pemimpin kelompok itu, tersenyum sinis. "Mayor Jenderal Arya Pradipta, bukan? Sayang sekali, keluarga Anda ada dalam masalah besar," katanya dengan nada mengejek. "Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan ikut campur. Ini urusan hukum." Kata-kata itu bagaikan racun di telinga Arya. Ia bisa merasakan gertakan mereka, bisa mencium aroma ketakutan mereka yang terselubung di balik arogansi. Alih-alih menjawab, Arya melangkah maju, mendekat ke pria itu hingga mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. "Aku tidak peduli siapa yang kau bela," suaranya rendah namun berbahaya. "Kalau kau atau bosmu menyentuh keluargaku lagi, aku tidak akan hanya menonton." Matanya yang tajam seperti belati menusuk langsung ke dalam jiwa pria itu, membuatnya mundur selangkah tanpa sadar. Sisa kelompoknya terlihat gelisah. Mereka tahu siapa Arya, seorang prajurit tempur dengan rekam jejak tanpa celah, seorang pria yang lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia duduk di dalam mobilnya, menatap gedung kepolisian tempat orang tuanya ditahan. Dalam pikirannya, ia menyusun strategi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia harus bergerak cepat, harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum Raka menghapus semua bukti. Ia tahu bahwa dalam permainan ini, hukum tidak akan membantunya. Ia harus menggunakan caranya sendiri, cara seorang prajurit Kopassus. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti bintang yang terperangkap di dalam gelapnya dunia manusia. Namun, bagi Arya, hanya ada satu cahaya yang harus ia kejar, kebenaran. Dan untuk mendapatkannya, ia siap menempuh jalan apapun, termasuk melawan hukum yang telah dikotori oleh manusia-manusia seperti Raka Pranaja. Malam itu, Arya memacu mobilnya menembus jalanan Jakarta yang dingin dan berdebu. Dadanya bergemuruh, bukan karena ketakutan, melainkan amarah yang perlahan mendidih di dalam dirinya. Ia bukan orang yang gegabah, tapi kali ini emosinya hampir sulit dikendalikan.
Orang tuanya masih berada di balik jeruji besi, dijebak oleh seorang bajingan berseragam yang mempermainkan hukum seenaknya. Arya tahu betul, jika ia tidak bertindak cepat, bukti-bukti palsu akan semakin kuat, dan ketika semuanya telah terkunci dalam sistem yang korup, maka keluarganya akan tenggelam dalam ketidakadilan yang tak berujung. Ia menginjak pedal gas lebih dalam. Tujuannya satu, menemui seseorang yang mungkin bisa memberinya petunjuk lebih jauh, Ibda Satrio, seorang polisi muda yang dikenal lurus dan pernah berutang budi pada ayahnya. Arya menghubungi Satrio lebih awal, dan pria itu bersedia menemuinya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Saat Arya tiba, Satrio sudah menunggu di pojokan ruangan dengan wajah gelisah. Saat melihat Arya datang, ia langsung berdiri dan memberi hormat setengah hati, matanya waspada seakan takut diawasi. "Aku tak punya banyak waktu, Jenderal," bisik Satrio setelah Arya duduk. "Aku bisa kehilangan pekerjaanku hanya karena bertemu denganmu." Arya menatapnya tajam. "Aku butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku?" Satrio menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Kombes Raka sudah lama mengincar ayahmu. Bukan karena narkoba, tapi karena sesuatu yang lebih besar. Ayahmu tahu rahasia kelam tentang bisnis gelapnya. Ada sebuah dokumen, daftar nama-nama pejabat yang bekerja untuk Raka. Ayahmu menemukannya secara tak sengaja beberapa bulan lalu, dan sejak itu, dia menjadi target." Arya menggertakkan giginya. Ia sudah menduga bahwa ini lebih dari sekadar jebakan biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam seseorang yang mengetahui terlalu banyak. "Di mana dokumen itu sekarang?" tanyanya. Satrio menggeleng. "Aku tidak tahu. Mungkin ayahmu masih menyimpannya di suatu tempat. Tapi satu hal yang pasti, Raka tidak akan berhenti sampai dia yakin semua bukti telah hilang. Orang tuamu dalam bahaya besar, Jenderal." Arya mengepalkan tinjunya. Waktu semakin menipis. Jika dokumen itu benar-benar ada, maka itu adalah kunci untuk menghancurkan Raka. Tapi sebelum ia bisa menemukannya, ia harus memastikan bahwa orang tuanya tetap hidup. Malam ini, ia harus menyusun rencana. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Arya duduk di dalam mobilnya, menatap langit malam yang kelam. Napasnya berat, pikirannya berpacu dengan kecepatan luar biasa. Dari informasi yang diberikan Satrio, ia tahu bahwa ayahnya memiliki dokumen yang bisa menjadi bukti kejahatan Raka. Namun, ada satu masalah besar, ia tidak tahu di mana dokumen itu disembunyikan. Waktu terus berjalan, dan ia tak bisa hanya menunggu. Jika Raka menyadari bahwa dokumen itu belum ditemukan, nyawa kedua orang tuanya mungkin akan dihabisi dalam sel dengan alasan bunuh diri, atau mati karena sakit mendadak, modus yang sering dipakai oleh mereka yang ingin menghilangkan saksi. Arya mengambil napas dalam dan meraih ponselnya. Ia menghubungi seorang pria bernama Joko, seorang mantan intelijen yang kini hidup dalam bayang-bayang setelah memilih keluar dari dunia militer. Joko adalah orang yang bisa menyusup ke sistem tanpa terdeteksi, seseorang yang bisa membantunya mencari tahu di mana orang tuanya ditahan dan bagaimana cara menyusup ke dalamnya. Tak butuh waktu lama bagi Joko untuk memberi jawaban. Mereka ditahan di sebuah rumah tahanan rahasia. Bukan di kantor polisi biasa, tapi di sebuah gudang tua di pinggiran kota, kata Joko. Gudang tua, Arya langsung paham. Itu berarti Raka tidak hanya ingin menahan orang tuanya, tetapi juga menyiksa mereka sampai mereka membuka mulut. Amarah meledak di dadanya. Ia tahu ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ia tetap berpegang pada hukum, orang tuanya akan mati sebelum kebenaran terungkap. Maka, ia memutuskan untuk bertindak dengan caranya sendiri. Bukan sebagai seorang jenderal, bukan sebagai seorang aparat negara, tetapi sebagai seorang anak yang ingin menyelamatkan orang tuanya dari cengkeraman iblis berseragam. Dengan gerakan cepat, Arya mengambil perlengkapannya, pakaian hitam, senjata api, dan pisau tempur yang selalu ia bawa dalam misi-misi khusus. Malam itu, ia bukan prajurit yang tunduk pada aturan. Ia adalah bayangan yang siap menghancurkan musuhnya. Ia bergerak dalam diam, menyusup ke sekitar gudang dengan langkah ringan dan penuh perhitungan. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pria berseragam preman berjaga di luar, merokok sambil bercanda seolah mereka tidak sedang menahan dua orang tua yang tak bersalah. Tanpa ragu, Arya meluncur ke dalam kegelapan, menyelinap ke belakang salah satu penjaga dan membungkamnya dengan cekikan cepat. Pria itu tak sempat berteriak sebelum pingsan di tanah. Satu persatu, ia melumpuhkan mereka tanpa suara, bergerak seperti bayangan yang tak terlihat.
Hingga akhirnya, hanya tinggal satu orang tersisa, penjaga utama di depan pintu besi gudang. Arya berjalan mendekat, membiarkan dirinya terlihat kali ini. Penjaga itu mengangkat pistolnya dengan panik. "Siapa kau?" Arya tersenyum dingin. Dalam sekejap, ia bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diantisipasi oleh musuhnya. Sebuah pukulan keras menghantam lengan pria itu, membuat pistolnya terlepas. Dalam hitungan detik, Arya sudah mencengkeram kerah bajunya, menekan pria itu ke dinding dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. "Di mana orang tuaku?" tanyanya dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Penjaga itu gemetar, matanya melebar karena ketakutan. Di dalam, mereka masih hidup." Suaranya bergetar, tahu bahwa jika berbohong, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Arya melemparnya ke tanah dan bergegas masuk ke dalam gudang. Ia tahu, ini baru permulaan. Raka mungkin tidak ada di sini, tetapi malam ini, ia akan memastikan bahwa langkah pertama menuju kehancuran sang komisaris telah dimulai. Gudang tua itu berbau besi karat dan debu yang bercampur dengan aroma anyir darah. Cahaya lampu neon yang berkelip-kelip di langit-langit menciptakan bayangan menyeramkan di dinding yang lembab. Arya berjalan pelan, tubuhnya tegang, setiap saraf di tubuhnya siaga penuh. Ia tahu, begitu ia melewati pintu berikutnya, tidak akan ada jalan kembali. Di ujung lorong, terdengar suara erangan pelan. Arya mengenali suara itu. "Ayah, ibu," gumamnya lirih, amarahnya semakin membara. Dengan cekatan, ia menempelkan dirinya ke dinding, mengintip ke dalam ruangan yang terbuka sedikit. Di dalam, terlihat dua orang yang duduk dengan tangan terikat di belakang kursi. Wajah mereka lebam, pakaian mereka kotor dan sobek. Jantung Arya mencelos melihat kondisi orang tuanya. Namun, ia tidak bisa gegabah. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh fokus dan ketenangannya. Di sudut ruangan, tiga pria berbadan besar, sedang berbincang santai sambil tertawa kecil. Salah satu dari mereka memegang tongkat kayu, jelas alat penyiksaan. Arya mengepalkan tinjunya, tidak ada waktu untuk negosiasi. Ia harus bergerak cepat dan mematikan. Dengan gerakan secepat kilat, ia menerjang masuk. Pria pertama bahkan tidak sempat bereaksi ketika Arya menghantam hidungnya dengan siku, suara tulang patah terdengar jelas di udara. Pria kedua mencoba menarik pistol dari pinggangnya, tapi Arya lebih cepat, sebuah tendangan keras ke tulang rusuk membuat pria itu terhuyung dan jatuh menabrak meja. Pria ketiga, yang memegang tongkat, mengayunkannya ke arah Arya, tetapi Arya menangkapnya dengan tangan kosong, memutarnya dengan paksa, dan menghantamkan ujungnya ke pelipis pria itu hingga ia ambruk ke lantai. Ruangan itu kini sunyi, hanya tersisa suara napas Arya yang memburu dan erangan lemah orang tuanya. Dengan cepat, ia berlutut, melepas ikatan tangan mereka. "Ayah, ibu, aku datang." Suaranya bergetar, sesuatu yang jarang terjadi dalam hidupnya. Sulastri menatap putranya dengan mata berlinang air mata. "Arya, kamu tidak seharusnya datang, mereka akan memburumu," ucapnya dengan lemah. Bagas, meskipun babak belur, masih memiliki tatapan seorang prajurit sejati. "Nak, ini jebakan, mereka tahu kamu akan datang," bisiknya. Arya mengangkat kepalanya, firasat buruk menyergapnya. Ia baru saja hendak berdiri ketika suara derap langkah sepatu berat menggema dari luar. Arya segera menarik pistol dari pinggang salah satu penjaga yang telah ia lumpuhkan dan bersiap. Pintu gudang terbuka dengan kasar, dan di baliknya berdiri lebih dari 10 pria bersenjata, semua dengan tatapan haus darah. Di tengah mereka, sosok yang sudah ia tunggu-tunggu akhirnya muncul, Kombes Raka Pranaja, dengan senyum penuh kemenangan. "Selamat datang di nerakamu sendiri, Mayor Jenderal Arya Pradipta," suara Raka menggema, penuh ejekan. "Aku sudah menunggumu." Arya tidak gentar, ia justru tersenyum tipis, matanya tajam seperti elang yang siap menerkam. "Kalau ini neraka, pastikan kau siap terbakar bersamaku, Raka," ucapnya dingin. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di dalam gudang berubah tegang. Udara yang tadinya dipenuhi bau besi dan debu kini terasa lebih berat, seolah dipenuhi ketegangan yang siap meledak kapan saja. Arya berdiri tegak, tangannya menggenggam pistol yang baru saja ia rebut dari anak buah Raka. Di belakangnya, orang tuanya masih terduduk lemah, tetapi sorot mata Bagas Pradipta tetap penuh kebanggaan melihat putranya berdiri melawan kejahatan. Raka melangkah maju dengan percaya diri. "Kau sungguh menyulitkan, Arya."
Aku sebenarnya berharap kau cukup pintar untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Tapi, sepertinya kau sama keras kepala seperti ayahmu. Ia melirik Bagas yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dan sekarang lihat dirimu, terkepung. Kau mungkin jago bertarung, tapi melawan 10 senjata sekaligus. Bahkan seorang Kopassus pun punya batasannya. Arya tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, dan dalam hitungan detik, ia menembakkan peluru ke lampu di langit-langit. Gudang itu langsung jatuh dalam kegelapan. Suara teriakan dan sumpah serapah terdengar dari anak buah Raka yang kehilangan pandangan. Namun bagi Arya, kegelapan adalah sekutu lamanya. Ia bergerak cepat, merunduk dan melumpuhkan dua pria terdekat dengan serangan presisi. Satu tembakan ke lutut, satu pukulan keras ke tenggorokan. Raka yang masih berdiri di tengah ruangan, mengeluarkan pistolnya dan menembak ke sembarang arah. "Bunuh dia, jangan biarkan dia keluar hidup-hidup," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Namun, dalam gelap, Arya adalah pemburu yang sesungguhnya. Ia bergerak seperti bayangan, satu persatu menjatuhkan lawannya. Suara dentuman, erangan kesakitan, dan benturan tubuh ke lantai memenuhi gudang yang kini berubah menjadi medan pertempuran pribadi Arya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, hampir semua anak buah Raka terkapar, meringkuk kesakitan atau pingsan. Arya berdiri di tengah ruangan yang kini hanya menyisakan dirinya dan Raka. Kombes itu mundur perlahan, keringat mengucur dari dahinya. "Dengar, Arya, kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Aku bisa menawarkanmu sesuatu, uang, kekuasaan, kau bisa memiliki apapun yang kau mau." Suaranya bergetar, tetapi tetap mencoba terdengar meyakinkan. Arya mendekat, langkahnya mantap. "Kau pikir aku bisa dibeli?" Suaranya rendah, tetapi syarat dengan kemarahan yang tertahan. Ia meraih kerah baju Raka dan menekannya ke dinding. "Kau menyentuh keluargaku, kau menyiksa mereka, dan sekarang kau ingin bernegosiasi." Raka mencoba meraih pistolnya lagi, tetapi Arya lebih cepat. Ia memelintir tangan pria itu dengan brutal, membuat Raka menjerit kesakitan. "Aku tidak akan membunuhmu, Raka. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih buruk," bisik Arya di telinganya. "Aku akan memastikan seluruh dunia tahu siapa kau sebenarnya." Beberapa menit kemudian, sirene polisi menggema di kejauhan. Satrio telah menepati janjinya, bukti kejahatan Raka telah dikirim ke jenderal polisi yang masih memiliki hati nurani. Dalam hitungan detik, tim khusus mengepung gudang dan menangkap Raka yang tak berdaya. Saat pria itu digiring keluar dengan borgol di tangannya, Arya berdiri di ambang pintu, melihatnya dengan tatapan tajam. Orang tuanya kini telah bebas. Kejahatan Raka akan segera diadili. Namun, Arya tahu, perang melawan ketidakadilan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan sebagai seorang prajurit, ia akan selalu siap untuk bertempur.